Pemirsa, tim DVI Polda Jawa Timur kembali berhasil mengidentifikasi 2 jenazah korban ambruknya bangunan Ponpes Al-Hozini pada Minggu malam. Kini tersisa 11 jenazah korban yang masih dalam proses pencocokan data di Rumah Sakit Bayangkara, Surabaya. Sebelas kantong jenazah korban bangunan musola ambruk Pondok Pesantren Al-Hozini masih dalam proses pencocokan data di Rumah Sakit Bayangkara, Surabaya. Tim DVI Polda Jawa Timur terus berupaya untuk segera mengungkap identitas jenazah-jenazah tersebut agar dapat segera diserahkan kepada pihak keluarga untuk dimakamkan. Sampel DNA dari jenazah korban dan pihak keluarga juga sudah diserahkan ke laboratorium Pusdokes Mabes Polri dan tinggal menunggu hasil. Sebelumnya pada Minggu malam, tim DVI Polda Jawa Timur kembali berhasil mengidentifikasi 2 jenazah korban atas nama Haikal Fadil, laki-laki berusia 12 tahun, dan Syamsul Arifin, 18 tahun. Keduanya berasal dari Bangkalan, Jawa Timur. Tim DVI Polda Jatim telah berhasil melaksanakan identifikasi terhadap 2 kantong jenazah yang terdiri dari 2 jenazah. Yang pertama teridentifikasi melalui DNA dan medis sebagai Ahmad Haikal Fadil Al-Fatih, laki-laki 12 tahun. Yang kedua teridentifikasi melalui DNA, medis dan properti sebagai Syamsul Arifin, laki-laki 18 tahun. Hingga Minggu malam, tim DVI Polda Jawa Timur telah berhasil mengidentifikasi 53 jenazah korban dari 67 kantong jenazah yang diterima. Tersisa 11 kantong jenazah yang kini masih dalam proses pencocokan data postmortem dan antemortem yang berada di Rumah Sakit Bayangkara, Surabaya. Dari Surabaya, Jawa Timur, Samsul Huda, TV One mengabarkan. Dan pemirsa, informasi selengkapnya akan disampaikan rekan kami Yasin Idris langsung dari Rumah Sakit Bayangkara, Surabaya. Selamat petang Yasin, apa informasi terkini dari Rumah Sakit Bayangkara? Silakan. Ya, pemirsa, dapat kami informasikan bahwa sampai dengan saat ini sudah 53 kantong jenazah yang berhasil diidentifikasi dan tersisa 11 lagi masih dalam proses identifikasi yang terus dikebut oleh tim DVI yang ada di Rumah Sakit Bayangkara, Surabaya. Nah, kemarin malam sudah teridentifikasi lagi kedua kantong jenazah dan sudah dikembalikan ke keluarga, bahkan sudah dimakamkan juga oleh keluarga dengan hasil tes DNA yang diketahui dari kedua kantong jenazah tersebut, dan diharapkan 11 kantong jenazah ini segera dapat teridentifikasi dikarenakan untuk belasan wali santri juga masih menunggu di Rumah Sakit Bayangkara. Mereka masih terus menginap di tenda yang disediakan tentunya untuk terus mendukung tim DVI dalam proses memintai data-data karena mereka ini tergabung dengan dokter-dokter langsung melalui WhatsApp group seperti itu. Nanti data apa saja yang dibutuhkan sehingga dapat cepat dikirimkan sehingga proses identifikasi semakin cepat. Nah, dari 11 kantong jenazah ini selagi menunggu hasil pencocokan tes DNA dari kantong jenazah ataupun dari mayit dan juga pencocokan tes DNA dari wali santri ini masih terus dikebut ataupun diupayakan oleh tim DVI yang ada di sini menggunakan penggabungan antara hasil postmortem dan juga antemortem sehingga di sela-sela menunggu hasil tes DNA ini diharapkan upaya ini masih bisa membuahkan hasil karena beberapa hari kebelakangan juga masih ada kantong jenazah yang bisa teridentifikasi menggunakan antemortem ini. Kami juga mendapatkan informasi beberapa kesulitan tentunya yang dialami oleh tim dokter ini dikarenakan memang ada proses alamiah sehingga kantong jenazah ini isinya juga sudah mengalami pembusukan seperti itu sehingga sulit untuk diidentifikasi, begitupun dengan menggunakan tes DNA ya. Apalagi kita ketahui bahwa tes DNA juga memakan waktu yang cukup lama dengan upaya seperti kasus ini tentunya
waktunya dipercepat sekitar 3 sampai dengan 5 hari. Dan ini juga masih terus dikebut sampai dengan nanti 11 kantong jenazah ini bisa terkonfirmasi anak siapa ataupun dengan identitas siapa, sehingga dapat memenuhi ataupun menjawab harapan dari wali santri yang ada di sini. Nah, untuk saat ini pun pemirsa, proses penyelidikan juga terus dilanjutkan oleh Polda Jatim, di mana sampai dengan saat ini sudah lebih dari sekitar 17 saksi yang dimintai keterangan, terdiri dari orang-orang ataupun petugas yang berada dari Pondok Pesantren Al-Khozini, begitupun dengan orang-orang baik itu dari santri, kemudian dari wali santri, perwakilannya juga sudah dimintai keterangan. Namun kami juga terus menanti jawaban dari Polda Jatim. Semoga saja ini prosesnya cepat sehingga dapat menjawab rasa penasaran tidak hanya dari wali santri tapi juga dari masyarakat seluruh Indonesia mengenai kasus ini, apa penyebabnya dan siapa yang nantinya akan ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus ini. Sementara itu, Nadila, Baik, Yasin Idris mengabarkan langsung dari Rumah Sakit Bayangkara. Selamat kembali bertugas.